Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di Inten Pariwara kelas 11 bagian asesmen akhir tahun. Part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, saraf kranial yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari indera penciuman dan indera pendengaran secara berurutan adalah jadi saraf indera penciuman manusia itu kan hidung. Nah, di dalam selaput lendir hidung itu terdapat kemoreseptor yang mampu menerima rangsangan zat kimia yang terbawa bersama udara pernapasan. Reseptornya disebut dengan olfaktori. Nah, secara berhubungan dia akan berhubungan dengan yang namanya saraf vestibulocochlear. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 2, Pak Dery mengalami kecelakaan. Kepala Pak Dery membentur bahu jalan dengan keras. Peristiwa tersebut berdampak pada kemampuan Pak Dery untuk mengenali objek melalui sentuhan meliputi tekstur, ukuran, dan juga berat. Untuk dapat mengenali objek tersebut, Pak Dery perlu melihat atau mencium baunya secara langsung. Kondisi ini membuat Pak Dery kesulitan mengambil benda yang tersembunyi, seperti saat mengambil benda di dalam tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional, Pak Dery mengalami gangguan bagian otak yang dimaksud dan yang ditunjukkan oleh angka. Jadi kondisi yang dialami Pak Dery ini kan menunjukkan dia itu agnosia taktil ya. Agnosia taktil ini adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mengenali objek dengan sentuhan termasuk tekstur, ukuran, dan juga berat. Penderitanya hanya dapat mengidentifikasi benda melalui penglihatan atau penciuman saja. Anoksia taktil itu biasanya disebabkan oleh kerusakan pada korteks somatosensori. Nah, ini adalah bagian otak yang berperan untuk memproses persepsi berupa sentuhan, tekanan, suhu, nyeri, serta kemampuan tubuh untuk mengenali posisi. Nah, ini terletak di lobus parietalis cerebrum. Jadi pada gambar P itu adalah lobus si parietalisnya. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 3, pada proses pengantaran impuls di sepanjang akson, depolarisasi terjadi ketika jadi penghantaran impuls melalui neuron itu kan terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan juga dalam. Nah, ini dipengaruhi karena perbedaan potensial ion kalium dan juga ion Na. Pada saat potensi istirahat atau yang disebut dengan polarisasi, nah lalu konsentrasi ion di dalam aksonnya itu lebih banyak dibandingkan dengan di luar akson. Jadi jawabannya adalah yang C, ion natrium berdifusi memasuki akson. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Persendian yang terlibat saat seseorang melakukan aktivitas fisik tersebut adalah, nah ini saat push up ya. Jadi pada saat push up jenis sendi yang terlibat itu yang pertama adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini akan menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang hasta dan juga ada sendi peluru yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 5, suatu tulang tersusun atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalam tulang tersebut hanya terdapat sumsum merah. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, contoh tulang yang dimaksud adalah jadi tulang yang tersusun atas lempengan-lempengan tulang kompak disertai dengan tulang spons di dalamnya itu termasuk ke dalam ciri dari tulang pipi. Nah, tulang pipi di sini contohnya di mana? Ada di rusuk dan juga bagian dahi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 6, Rina melakukan pengamatan prepara jaringan otot menggunakan mikroskop cahaya. Hasil pengamatan yang diperoleh Rina ditunjukkan pada gambar di samping. Sifat otot dan kemungkinan bagian tubuh yang disusun oleh jaringan otot tersebut adalah, nah berdasarkan gambar bisa kita ketahui bahwa jaringan otot ini berbentuk silindris memanjang dan mempunyai banyak inti sel yang terletak di tepi. Kalau dengan ciri-ciri seperti ini, maka ini adalah gambar dari otot lurik ya. Otot lurik itu bekerja di bawah kesadaran serta kontraksinya cepat dan juga mudah lelah. Contohnya ada di bagian diafragma. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 7, saat kontraksi otot, aktin dan miosin akan bertautan membentuk aktomiosin. Peristiwa tersebut menyebabkan
Peristiwa aktin miosin ini yang membentuk aktin-miosin akan menyebabkan zona H dan pita I memendek, sehingga sarkomer itu juga akan ikut memendek. Kalau zona H sendiri itu bagian dari pita A pada sarkomer yang hanya mengandung miosin di bagian tengahnya. Sedangkan yang pita I adalah daerah ujung sarkomer yang terdapat di daerah terang dan hanya mengandung aktin. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 9, Restu melakukan workout di tempat gym selama 2 jam setiap harinya. Kebiasaan Restu menggunakan peralatan fitness saat workout tersebut menyebabkan tubuhnya mengalami hipertrofi. Kondisi tersebut ditandai dengan, jadi saat seseorang suka beraktivitas berat, contohnya adalah saat olahraga terus-menerus, maka dia akan mengalami hipertrofi otot, yaitu ditandai dengan ukuran ototnya yang menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan untuk beraktivitas. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10, diabetes insipidus disebabkan oleh berkurangnya produksi hormon X. Hormon X diproduksi oleh kelenjar. Jadi diabetes insipidus itu menyebabkan pengeluaran urinnya dalam jumlah terlalu banyak. Nah, ini terjadi karena kurangnya produksi hormon ADH atau antidiuretik. Nah, hormon ini berfungsi untuk menghambat penyerapan air oleh ginjal sehingga mencegah pembentukan urin dalam jumlah terlalu banyak. Hormonnya diproduksi di kelenjar pituitari atau hipofisis yang ditunjukkan oleh angka 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 11, pasangan yang benar antara nama hormon beserta fungsi dan kelenjar yang menghasilkan ditunjukkan oleh angka. Ini yang paling tepat adalah yang C ya. Yaitu nomor 2, ada nomor 2-nya melatonin mengatur irama tidur, kelenjarnya pineal ini benar. Lalu kalsitonin memacu pengendapan kalsium, kelenjarnya tiroid itu juga benar. Prolaktin menstimulasi sekresi air susu di kelenjar pituitari itu juga benar. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 12, riris mempunyai siklus head antara 30 sampai dengan 32 hari. Dia menandai head pertamanya pada 2024 dengan memberi tanda lingkaran pada kalender seperti gambar. Periode head rilis kali ini berlangsung selama 7 hari. Perkiraan hari pertama masa subur rilis jatuh pada tanggal. Jadi untuk menghitung hari atau masa subur itu menggunakan yang pertama siklus pendek dikurangi 18. Jadi siklus pendeknya itu kan 30 dikurangi 18 maka 12 hari. Kalau dari hari akhir masa subur itu perhitungannya siklus terpanjang dikurangi 11 hari. Jadi 32 dikurangi 11 ada 21. Jadi masa subur rilis itu berlangsung pada hari ke-12 ya. Setelah hari pertama haid yaitu tanggal 20 Januari. Itu masa suburnya dia. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 13, perhatikan tahap oogenesis di samping. Pernyataan yang tepat terkait dengan proses tersebut adalah, jadi yang paling tepat di sini tuh yang C ya. Sel 2 itu adalah oosit sekunder. Lihat nih, sel 2 itu adalah oosit sekunder yang bersifat haploid serta akan bermeiosis 2 menjadi ootit dan juga badan polar. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 14, perhatikan struktur testis di samping. Pada spermatogenesis, proses diferensiasi spermatid menjadi sperma terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf. Jadi pada proses spermatogenesis, proses diferensiasi spermatid menjadi sperma itu akan berlangsung pada tahap pematangan. Nah, tahap pematangan itu terjadi di bagian epididymis atau bagian yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 15, seorang pria mengalami rasa panas dan sakit saat buang air kecil, gatal dan iritasi pada alat kelamin serta keluarnya cairan putih kental dari alat kelamin. Berdasarkan gejalanya, gangguan yang diderita pria tersebut adalah, ini sepertinya dari ciri-cirinya terlihat seperti orang ini terinfeksi uretritis. Dia itu peradangan uretra akibat infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.